Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di Mas Oji Channel. MOC sekalian, sehat. Hari ini kembali saya ingin coba untuk live membersamai teman-teman semuanya, bersilaturahmi di kesempatan malam yang indah, malam yang di bulan Januari, di hari Rabu. Dan saya senang sekali hari ini bisa bersama dengan teman-teman semuanya di malam yang spesial ini ya. Dan tentu saja saya merasa berbahagia karena teman-teman semuanya bisa membersamai saya di kesempatan malam bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, malam hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-7 ya, di bulan Januari. Dan pastinya teman-teman sudah merasakan suasana yang mungkin tidak terlalu jauh beda dengan tahun sebelumnya, tahun 2020. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ingin ambil tema tentang menjadi jalan setapak. Nah, maksudnya apa ya menjadi jalan setapak itu? Sebenarnya kita ingin sedikit bercerita buat tema di jalan setapak. Kadang ketika kita pergi ke sebuah tempat, misalnya di hutan atau di perkampungan, ada jalan-jalan kecil ya, jalan setapak. Ketika saya kecil dulu, saya sering senang melewati jalan setapak itu. Di kampung saya dulu di Kalimantan, itu jalan setapak itu jalan menuju ke sungai ya, jalan menuju ke sungai. Maka saya menjadi ingat masa-masa kecil saya ketika saya harus menuju sungai mengambil air ya, karena zaman dulu jadi kelihatan tua banget ya kalau cerita zaman dulu mandinya di kali gitu ya, di Kalimantan. Jalan setapak itu yang menuju ke mata air. Makanya tema malam hari ini saya tuliskan menjadi setapak menuju ke mata air. Nah, belum lama saya membaca sebuah puisi lama dari penyair terkenal Taufik Ismail. Judulnya Kerendahan Hati. Di sana ada dalam kata-katanya adalah menjadi jalan setapak. Ya, nanti saya akan bacakan puisi itu spesial buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Ini ada Arin ya. Arin, terima kasih kebersamaannya. Ada Bang Rohul. Ini Bang Mancing Liar ini. Apa kabar Bang? Yang ada di Kepulauan Riau sana ya, di Riau. Yang hobinya mancing ya. Terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Saya juga sapa Al-Falah dari Banjaran. Sehat terus Mas. Terima kasih kebersamaan. Al-Falah Banjarmasin, malam Kang. Oh, ternyata Banjarmasin. Oh, Banjaran ya. Kemudian Mbok Dewor, malam Bang. Semoga sehat selalu. Like. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mbok Dewor atas ininya ya. Apresiasinya, hadirnya di malam hari ini. Mohon di feedback ke saya kalau musik backsoundnya agak terlalu kenceng ya. Saya nggak tahu bisa menyimak nggak suara saya. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu backsoundnya ya. Teman-teman semuanya, tadi saya menyampaikan tentang tema malam hari ini, yaitu menjadi jalan setapak menuju ke mata air. Ya, dalam silaturahmi singkat kebersamaan kali ini saya ingin mencoba mengulas tentang kenapa temanya adalah menjadi jalan setapak menuju ke mata air. Di awal saya memang menyampaikan bahwa dulu sering sekali saya menyusuri jalan setapak ketika menuju ke sungai, mandi, mengambil air ya, karena hidup di kampung tentu berbeda ketika mungkin suasana teman-teman yang di kota, airnya dari pam atau dari sumur yang lebih dekat gitu ya.
kalau di kampung halaman saya di Kalimantan memang selalu menggunakan air sungai sebagai jalan satu-satunya untuk sumber kehidupan. Tentu airnya air bersih, air sehat ya. Nah, dari rumah saya menuju ke sungai melewati jalan setapak. Nah, suasana kampung dulu ya, sekarang baik. Nah, malah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan puisinya Taufik Ismail yang berjudul Kerendahan Hati. Nanti akan saya baca. Ya, saya akan bacakan puisi berjudul Kerendahan Hati dari Taufik Ismail. Yang dimaksud jalan setapak ini adalah jalan kecil, bukan jalan raya, bukan jalan yang luas, bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang ramai. Jalan setapak ini selalu sunyi, ya, berada di belukar-belukar. Pasti kanan kirinya ada semak belukar. Kenapa menjadi istimewa? Ya, menjadilah jalan setapak, kata puisi Taufik Ismail yang sepenggal itu. Artinya bahwa meskipun kita tidak bisa jalan yang besar, jalan raya, jalan yang ramai, jalan yang halus, tetapi jadilah setapak, jalan setapak yang menghantarkan setiap orang menuju ke mata air. Ini poin utama yang ingin kita sharingkan malam hari ini. Maksudnya adalah bahwa jalan setapak ini adalah upaya kita menjadi lebih bermanfaat, menjadi mata air, menuju ke mata air, menuju kepada kemanfaatan, meskipun sedikit, meskipun kecil. Ketika kita tidak bisa menjadi jalan yang lebar, jalan yang luas, jalan raya yang memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, tetapi jadilah jalan setapak yang kecil, meskipun kecil, tetapi jalan itu menuju atau membawa setiap orang yang berjalan menuju kepada mata air yang dibutuhkan. Sehingga teman-teman sekalian menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang menebarkan kebermanfaat itu sangat penting bagi kita semuanya. Jadilah jalan setapak, tetapi jalan setapak yang menuju kepada kebaikan, kemanfaatan, menuju kepada mata air. Ini poin yang ingin kita sampaikan. Nah, terima kasih sebelumnya Bang Mancing Lia Rohul yang sudah hadir malam hari ini, dan juga teman-teman semuanya yang baru saja hadir. Selamat datang di Mas Oji Channel. Malam hari ini kembali kita ingin live, dan tema hari ini adalah menjadi jalan setapak. Yuk teman-teman bisa sharing di kolom komentar tentang tema yang ingin kita sharingkan malam hari ini, menjadi jalan setapak. Sebuah penggalan kalimat kata yang ada di dalam puisinya Taufik Ismail yang nanti akan saya bacakan, ya. Sabar ya, nanti kita bacakan sebuah puisi inspirasi darinya Taufik Ismail berjudul Kerendahan Hati. Di sana ada kalimat yang saya tuliskan di dalam tema judul malam hari ini, yaitu menjadi jalan setapak menuju ke mata air. Saya harus mengulangi lagi bagi teman-teman yang baru saja hadir. Kenapa saya ambil kalimat menjadi jalan setapak? Ini adalah mengenang ketika perjalanan saya masih kecil dulu, hidup di kampung, rumah saya masih di pinggiran, ya. Untuk menuju ke sungai sebagai sumber air, saya harus melalui jalan setapak, ngambil air, mandi dan sebagainya, karena sumur tidak ada, ya. Daerah yang masih kering, kemudian kita harus mengambil air di sedikit ke bawah, ya. Di sana ada jalan setapak yang setiap hari saya lalui pada masa kecil itu untuk mandi, mengambil air untuk keperluan sehari-hari. Nah, poinnya adalah ketika kemudian kita tidak bisa menjadi jalan raya, jalan besar, jalan yang ramai, jadilah jalan yang setapak, tetapi jalan itu membawa orang yang melaluinya menuju ke mata air. Maksudnya adalah jadilah diri kita itu berarti, memberikan manfaat sekecil apapun. Tidak bisa kita memberikan kontribusi yang besar,
tetapi apa yang kita lakukan sekecil apapun dinilai sebagai sebuah manfaat. Spirit untuk kita semuanya, bahwa diri kita itu memiliki potensi yang sama untuk bisa berbagi, bermanfaat melalui apapun, dengan siapapun, dimanapun. Kalau kita ambil sampel teman-teman yang saat ini menyimak, mungkin sebagian besar adalah para konten kreator, YouTuber pemula, YouTuber senior misalnya ya, teman-teman yang saya banyak belajar dari teman-teman semuanya. Ada teman-teman yang memiliki channel YouTube. Kalau kita tidak bisa menjadi channel-channel yang besar, ya kita akan menuju ke sana, mudah-mudahan. Tetapi setidaknya channel-channel kita ini, konten-konten yang kita berikan itu menjadi sebuah kebermanfaatan, menjadi jalan setapak kecil tetapi menuju kepada mata air, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa membawa orang yang menyimak konten-konten kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan saya banyak belajar dari teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Bang Mancing Lia Rohul, ada teman-teman Ngaca Dorna Channel yang baru saja hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, terima kasih kehadirannya. Terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, tema malam hari ini menjadi sebuah spirit bagi kitanya. Sekali lagi bahwa tema kita malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi spirit buat kita semuanya, bahwa apapun peran kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, kalaupun tidak bisa bernilai besar, memberikan kontribusi besar, minimalnya seperti jalan setapak yang menuju ke mata air yang menyegarkan itu. Dan teman-teman semuanya, di dalam setiap kehidupan itu semestinya lah kita menjadi pribadi yang selalu berpikiran positif, yang dimaksud bahwa diri kita ini bukan orang yang tidak bisa berkontribusi apa-apa. Diri kita ini orang yang memiliki potensi yang besar, ya, hanya saja memang belum dimaksimalkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan manfaat, menjadi pribadi-pribadi yang terus menghadirkan hal-hal yang positif bagi diri kita sendiri, khususnya bagi orang lain. Saya pun masih banyak belajar hari ini, bahwa saya harus terus memiliki kontribusi besar, bermanfaat, ya, mencoba untuk menjadi lebih baik bagi diri saya sendiri, mencoba untuk berusaha lebih baik lagi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedikit menebarkan manfaat-manfaat bagi orang-orang di luar sana. Maka menjadi jalan setapak menuju kepada mata air ini bisa jadi sebuah spirit dan filosofi bagi kita, bahwa pada prinsipnya kita semuanya memiliki potensi yang sama. Kadang ada yang merasa, aduh saya apa sih, saya nggak bisa punya kontribusi apa-apa, saya orang kecil, saya nggak bisa berkembang. Teman-teman yang YouTuber misalnya, aduh channel saya kecil, upload konten yang view sedikit misalnya. Hal tersebut mungkin terasa wajar, bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya, ataupun konteks luar, ya. Ketika kita di dalam pekerjaan kita, peran saya hanya kecil, saya bukan pejabat, saya bukan atasan, saya hanya orang-orang biasa. Tapi percayalah bahwa setiap orang memiliki nilai diri. Ya, bicara nilai diri, mungkin sehari sebelumnya di channel ini kita baru saja upload. Ya, saya baru sajikan sebuah judul tentang bagaimana meningkatkan nilai diri. Nah, korelasi atau hubungannya pada malam hari ini ketika saya live adalah bahwa diri kita memiliki potensi yang sama. Nilai diri bukan ditentukan oleh banyaknya duit di dalam rekening bank kita. Nilai diri kita bukan ditentukan oleh cantiknya, gantengnya paras kita, wajah kita. Nilai diri juga bukan ditentukan oleh nilai rapot bagi teman-teman yang masih pelajar, atau nilai IPK teman-teman mahasiswa. Bukan itu. Nilai diri juga bukan ditentukan oleh derajat, pangkat, jabatan, tetapi nilai diri tercermin di dalam
karakter diri kita, dan seberapa besar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain sekecil apapun. Laksana seperti jalan setapak menuju ke mata air. Nah, kembali saya ulangi tentang jalan setapak yang masa kecil saya sering saya lewati di kampung halaman saya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Ketika ya bukan di kota, di luaran jauh, saya harus berjalan ya sekitar 5-10 menit untuk menuju ke sebuah sungai, mengambil air, dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang saya lewati adalah jalan setapak, bukan jalan besar. Yang di kanan kirinya ada semak belukar. Ya. Tetapi jalan setapak ini sangat berarti, sangat penting bagi setiap orang yang melewatinya. Karena bukan hanya saya, tentu saja orang sekampung melewati jalan setapak itu. Artinya apa teman-teman semuanya? Bahwa setiap diri kita memiliki potensi yang sama. Itu ya. Nanti kita lanjutin. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kehadiran teman-teman semuanya yang pada malam hari ini membersamai kita, sharing kita. Ada Histori Indonesia, Mbak Tari, terima kasih. Mbak Tari sudah hadir membersamai saya malam hari ini. Mudah-mudahan sehat ya. Histori Indonesia terus berkembang. Semoga kita bisa menjadi pribadi positif, selalu berusaha menjadi lebih baik ya. Kemudian semoga dapat bermanfaat bagi orang lain walaupun itu sedikit. Terima kasih, sepakat ya. Saya juga menyapa Umi Cetar yang hari ini hadir juga. Mohon maaf telat, tidak telat ya Umi ya. Masih baru saja kita live ya. Ngaca Dorna Channel, mancing liar ya, menyapa mancing liar. Loho, salam kenal juga. Monggo yang baru belum kenal ya, Bang Mancing Liar Rohul ini hobinya mancing ya. Kemarin saya sering menyimak ya perjalanan beliau, dan mudah-mudahan bisa menjabatkan spirit ya, jadi tambah semangat dengerin ilmunya Mas Oji. Walaupun view saya dikit, tetap saya ngonten. Nah, ini yang saya maksud ya, teman-teman semuanya jangan pernah khawatir bahwa diri kita, konten kita, channel kita, view-nya sedikit ya. Meskipun kita juga tetap harus belajar bagaimana agar konten kita, view kita bisa lebih besar ya. Tetapi jangan jadikan itu alasan kita menjadi patah semangat ya. Ketika aduh saya upload yang nonton kok nggak ada. Di live sebelumnya saya sempat katakan kalau saya upload yang view sedikit atau apresiasi dari orang mungkin tidak sebesar ekspektasi saya memang perlu mengatakan, saatnya mengatakan bodoh amat gitu ya, bahasa guyonya ya, nggak peduli, terus saja ya. Manakala kita terus melakukan hal-hal yang positif, justru bisa jadi hal-hal positif itu bisa menjadi sebuah tabungan buat kita untuk tabungan-tabungan kebaikan ya, menebarkan manfaat untuk orang banyak. Dan Vinsky Channel, Bang Vinsky, apa kabar? Selamat malam, hadir malam hari ini dari Denpasar. Terima kasih kehadirannya ya. Saya senang dengan channel Bang Vinsky, banyak belajar dari channel beliau, memberikan informasi-informasi yang bagus tentang dunia, tentang hal-hal yang terbaru ya. Kita menambah banyak pengetahuan dan pembelajaran dari channel-channel yang positif. Ada juga Mbak Siti Maria Moja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih sudah hadir membersamai kita malam hari ini. Dan pastinya semuanya bisa bersilaturahmi bersama dengan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, support, dan semangat yang diberikan teman-teman ketika hari ini bisa hadir membersamai kita. Dan teman-teman semuanya, di dalam kehidupan ini, khususnya teman-teman konten kreator, sekali lagi sebagaimana tema yang saya ingin sampaikan, yang sudah tertulis di judul kita adalah menjadi jalan setapak.
Jangan pernah khawatir teman-teman dengan kontribusi kita yang mungkin belum dinilai besar oleh orang lain. Ya. Mungkin kita dianggap kecil, kita dianggap tidak punya kontribusi, tidak punya manfaat, tidak punya peran apapun. Itu bagi sudut pandang orang lain. Nah, selayaknya kita tidak patah semangat, tidak ya, karena setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang memiliki nilai diri. Ya, jadi ya jangan anggap itu sebagai sebuah halangan, tapi jadikan itu sebagai sebuah cambuk untuk kita bisa lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi. Dan teman-teman semuanya, kembali kepada jalan setapak tadi, ya, bahwa sejatinya setiap diri kita punya potensi seperti jalan setapak itu. Kalau kita tidak bisa menjadi jalan yang besar, kalau kita tidak bisa menjadi jalan yang ramai dilalui orang, yang lalu adalah orang-orang mobil, kendaraan-kendaraan mewah, cukup jadi jalan setapak. Ya, teman-teman yang baru hadir, cukuplah menjadi jalan setapak. Tapi jalan setapak yang membawa setiap orang yang melaluinya itu menuju kepada mata air. Mata air sumber kehidupan. Betapa luar biasa kebermanfaatan kita. Walaupun kita hanya jalan kecil, jalan setapak mungkin di kanan kiri kita itu semak belukar. Kembali, ini hanya refleksi saya mengenang masa kecil, karena saya dulu di kampung, ya, hidupnya di Kalimantan, di pelosok. Setiap hari masa kecil saya disuruh oleh orang tua untuk ambil air, jalan harus kurang lebih 5-10 menit, saya bawa ember, kadang dipikul. Zaman dulu gitu ya. Jadi ketahuan, tua banget saya itu masa itu ya. Nah, ini yang akhirnya mencetuskan sebuah ide saya, kenapa saya tidak ingin, kenapa malam hari ini kemudian saya ambil sebuah tema menjadi jalan setapak menuju kepada mata air itu. Di samping juga ternyata ada korelasinya dengan sebuah kata-kata puisi atau syairnya Taufik Ismail berjudul Kerendahan Hati, yang nanti saya bacakan, ya, teman-teman bisa bertahan sebentar, nanti akan saya bacakan puisinya. Ini saya baca lagi, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sekali lagi. Masih stay, ada Bang Mancing Liar Rohul, ada Umi Cetar juga, terima kasih. Vinsky Channel, Mbak Tari, Histori Indonesia juga sudah hadir dan masih stay. Mas Oji Channel selalu buat motivasi, inspirasi buat saya pribadi, semakin semangat dan selalu mawas diri. Jadi seperti alarm pengingat ketika kita mulai lalai, sangat bermanfaat kata-kata motivasi yang luar biasa. Itu terlalu berlebihan gitu ya. Lebay Mbak, saya biasa aja. Ya, ketika ada yang bersemangat, itu yang punya peran penting adalah diri sendiri, karena ada semangat dalam diri sendiri itu lebih penting. Ya, saya hanya berbagi kecil, saya hanya seperti jalan setapak itu tadi ya. Terima kasih Mbak Tari. Ada lagi Siti Maria Moja, terima kasih, jalan setapak. Ngaca Dona Channel, Mancing Liar Rohul, udah aman ya dari saya. Oke, bisa saling kunjungi ya, saling menyapa, saling support teman-teman semuanya. Winsky Channel masih menyimak, terima kasih, at home. Mancing Liar juga at home. Kemudian Umi Cetar, malam juga Teteh dari Ngaca Dona Channel menyapa. Vinsky Channel juga menyapa, salam santun buat teman-teman yang hadir ya, silahkan saling menyapa. Kemudian Umi Cetar, Sugan Teh Hilap Kak Umi, Kang Ngaca Dorna. Oh ya, itu saya harus belajar bahasa Sunda ini kayaknya ya, karena nggak ingin saya belajar banyak bahasa itu ya, apalagi bahasanya ini Bang Mancing Liar Rohul itu bahasa Sumatera. Kadang-kadang saya harus nyari terjemahannya, tapi sayangnya channelnya Bang Rohul harus ada subtitlenya Bang. Kapan-kapan dikasih subtitle bahasa Indonesia, karena kadang pakai bahasa ini ya, bahasa Sumatera ya Bang ya. Kemudian Bang Vinsky Channel menyimak at home, terima kasih. Umi Cetar puisinya Kang, siap, sebentar lagi ya,
saya akan bacakan puisinya. Karena saya live juga nggak bakal lama teman-teman semuanya. Saya nggak bisa tahan lama kalau live sampai dengan berapa jam gitu ya. Yang penting menyapa, teman-teman bisa silaturahmi di room saya. Dan ada yang ingin saya sampaikan sedikit, seperti jalan setapak tetapi menuju ke mata air, sedikit membawa manfaat. Maka nanti sebentar lagi saya akan bacakan puisinya. Kemudian teman-teman semuanya, 2021 ini ya pastinya kita masih harus dihadapkan dengan pandemik ya. Kita ingin korelasikan dengan tema kita menjadi jalan setapak menuju ke mata air, sedikitnya kita bermanfaat untuk orang lain. Maka meskipun kita hanya sekedar mengingatkan teman kita, ya seperti ini, saya ingin mengingatkan teman-teman buat tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, bukan iklan dari pemerintah, bukan. Saya bukan endorse dari Dinas Kesehatan. Tapi di masa pandemik ini, COVID-19, COVID-19 kan masih banyak di mana-mana. Maka di kesempatan malam hari ini juga saya tidak lupa mengingatkan kita, saya sendiri, dan teman-teman semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sekurang-kurangnya pakai masker, ya, menjaga jarak, sering cuci tangan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, 2021 Corona memang belum selesai. Bahkan di Jogja, tadi saya nonton berita di Jogja itu teman-teman, hari ini, tadi siang, itu ada beberapa box truk datang dari Jakarta. Isinya adalah vaksin yang baru saja diimpor. Kemudian disambut oleh gubernur dan disampaikan bahwa memang akan segera dilakukan vaksinasi. Kalau nggak salah tanggal 14, tadi saya simak informasinya. Jadi saya mengingatkan teman-teman semuanya untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan bisa lebih baik lagi biar tidak mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus itu. Kita tetap sehat, tetap semangat ya. Dan kembali kepada tema bahwa kita harus tetap menjadi jalan setapak, sesusah apapun, sepahit apapun. Semuanya orang punya potensi, semua orang punya potensi, semua orang punya kemampuan untuk itu, teman-teman semuanya. Jangan khawatir, ya. Saya akan bacakan puisi. Semoga wabahnya segera berakhir, Bang. Amin. Doakan ya, karena pandemik ini dampaknya luar biasa. Tentunya Bang Vinsky juga dengan kita saling curhat dengan Bang Vinsky, dampak yang menjadi sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor macam-macam, dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Maka kita berharap agar pandemi ini segera berakhir. Baik, kita bacakan dulu ya teman-teman puisi berjudul Kerendahan Hati, darinya Taufik Ismail. Kerendahan hati, Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang bisa memperkuat tanggul di pinggiran jalan. Kalau engkau
tak mampu menjadi jalan raya. Jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi atau rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Ya, singkat puisi ini, tapi kita tidak perlu menjadi hal-hal yang besar. Ketika mungkin kita berkecil hati, aduh saya kok cuma bawahan, seperti dia punya di tepi danau, menebarkan keindahan, menebarkan kemanfaatan. Ya. Nah, kemudian ketika kita dikatakan di dalam puisi ini tadi bahwa tidak semuanya harus menjadi kapten pelayaran sebuah kapal. Tentu harus ada awak kapalnya, yang semuanya bekerja sama. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan kita itu tinggi, ya, tetapi indahnya itu adalah tentang nilai diri kita. Bukan ditentukan oleh tinggi rendahnya jabatan kita, besar peranan kita, berat tugas kita. Nilai diri kita itu adalah jadilah diri kita sendiri sebaik-baik dari dirimu sendiri. Ini pesan yang syarat dengan makna, ya, menjadi jalan setapak. Tidak perlu harus menjadi orang yang memiliki peran yang besar, menjadi kapten, karena tidak bisa semua orang menjadi kapten. Cukup jadilah diri sendiri yang memiliki kontribusi, meskipun kecil, seperti jalan setapak tetapi menuju kepada mata air, sebagaimana tema kita malam hari ini. Ya, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Mancing liar, Bang Mancing Liar Hall masih standby. Ada Bang Suko, ini Bung Suko for Indonesia, Bako. Nah, alhamdulillah sudah hadir teman saya, saudara saya, sahabat saya, Bung Suko Diningrat dari Jogja. Terima kasih kebersamaannya sudah hadir di kesempatan live streaming di channel Mas Oji Channel malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya, kita kembali kepada tema malam hari ini bahwa jadilah teman-teman berkontribusi untuk apapun, dimanapun, dan kepada siapapun dengan dasar selalu berusaha nilai diri dan paham bukan ditentukan PK, nilai bukan juga ditentukan oleh banyak ditentukan wajah kita, ditentukan oleh karakter mereka yang berusaha untuk menjadi nasihat bagi orang lain, bagi dirinya sendiri, berusaha menemukan atas partisipasi yang sudah hadir. Mohon maaf ini kalau offering ya, simak jadi baik teman.
akan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Bagi aja saat-saat live, tapi saya menambah erat silaturahmi saya dengan teman-teman semuanya dengan saling berbagi. Ya, sekali lagi kebersamaan kita. Mengambil hikmah, inspirasi, motivasi dari hari ini. Saya akhiri dengan kita tutup dengan sebuah puisi yang sekali lagi akan saya bacakan.